Pak Jusman sendiri bagaimana menanggapi dari hasil pengadilan kemarin sudah ada beberapa saksi-saksi yang dihadirkan, termasuk PLT Gubernur Sulsel. Tapi ternyata PLT Gubernur Sulsel memberikan jawaban yang tidak tahu menaut terkait dengan proses suap tersebut. Ada juga para ajudan yang memberikan keterangan-keterangan. Nah, kalau dari pandangan Pak Jusman sendiri melihat hasil pengadilan kemarin seperti apa nih Pak Jusman? Ya, audionya diaktifkan dulu Pak Jusman. Audionya diaktifkan dulu. Halo. Ya, silakan. Halo, kedengaran ya? Iya, silakan Pak Jusman. Ya, saya kira memang menarik ya, tapi izinkan saya sebelum memulai, saya sapa dulu Pak Dr. Muhammad Nur. Selamat siang Pak Nur. Selamat siang. Siang Kakanda. Selalu. Ya, saya kira apa yang terungkap dalam persidangan ya tentu diketahui oleh publik ataukah penggiat hukum bahwa itu adalah fakta persidangan. Sepakat apa yang disampaikan tadi Pak Nur bahwa tidak serta-merta untuk kemudian menjadi mutlak wajib dipercayai, ada proses. Namun saya ingin bilang begini, karena ada menarik tadi disampaikan oleh Pak Nur berkaitan OTT. Sepemahaman saya atau setahu saya selaku saksi pelapor, saya mau bilang bahwa proses penangkapan malam itu, meskipun sebenarnya tidak ada rencana peristiwa hukum baru, memang Pak Nudi sudah mau ditangkap. Okay. Kalau kita merujuk pada Springly tertanggal 1 Oktober 2020. Sebelum 1 Oktober itu ada laporan kami masuk tertanggal 7 September 2020. Berjalan berproses, kami selaku saksi pelapor karena KPK itu sangat komunikatif. Itulah enaknya melapor di KPK beda dengan di Kejaksaan atau di kepolisian dengan tidak bermaksud mendiskreditkan dua lembaga penegak hukum ini. Sekecil apapun pasti ada informasi. Nah, kami selaku saksi pelapor kemarin, setelah maksudnya laporan kami mendapat konfirmasi telepon dari tim penelaah KPK setelah terbitnya nomor agenda namanya. Itu kami dikonfirmasi. Sehingga kemudian tertanggal 7 Desember 2020, 2 hari sebelum penyambutan Hari Anti Korupsi, ini juga kami hadiri semua kemarin. Nah, pada saat petunjuk sebelumnya yang ada telepon itu, ya kita masukkan lagi ada data tambahan berdasar petunjuk tim penelaah atau tim pekaji. Nggak, mungkin saya tidak bisa ungkap apa saja yang saya gitu. Nah, dari pertemuan itulah, dari kelengkapan data kami bisa penuhi apa yang menjadi petunjuk, maka memulai kami yakin. Dan kemudian berlanjut lagi, ada tambahan lagi kita masukkan tertanggal 7 Januari 2021. Artinya begini ya, OTT pada umumnya orang ketahuinya adalah orang yang tertangkap di mana di saat terjadinya transaksi dan kebetulan ada di tempat. Tapi kalau kita merujuk pada KUHP, tidak seperti itu juga. Ada namanya proses. Ini dari siapa untuk siapa. Ada pengembangan. Makanya waktu konferensi persnya Ketua KPK, Pak Firly, sebelum dia membahas tentang penangkapan itu, Pak Firly menyampaikannya ke publik dalam preskomnya bahwa sebelumnya tertangkap tangan Pak Nurdin ini, memang beliau ini sudah melakukan perbuatan melawan hukum yang sama. Artinya itu menegaskan bahwa meskipun sebenarnya tidak ada peristiwa hukum baru malam itu atau rencana peristiwa hukum baru malam pertemuan itu, karena saya sebenarnya tahu malam apa dan hari apa dan tanggal berapa KPK turun, tanggal berapa perencanaannya mau dijemput. Hanya karena persoalan ada rencana pelantikan malam itu, makanya ditunda. Itu ditunda. Bersamaan penundaan itu ada lagi interaksi antara Pak Nurdin dengan si Anggu ini. Saya tahu sekali ini barang. Makanya KPK ya tetap melakukan penangkapan. OTT kan itu sebenarnya tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya.
Yang ada diatur itu adalah tertangkap tangan. OTT bagi KPK itu adalah bagian dari operasi, bagian dari tindak lanjut penyidikan. Nah sekarang perkembangannya, makanya saya bilang ada beberapa saksi kemarin yang dipanggil dengan tidak mengabaikan asas praduga. Sepakat apa yang disampaikan tadi Pak Nur. Saya mau bilangnya begini bahwa siapapun yang terungkap dalam persidangan, ya kan jelas adalah alat bukti yang sah. Bahkan menurut saya beberapa hari kemarin ada komentar saya di publik, di media, di wawancara kawan-kawan media, bagaimana tanggapan saya terkait itu. Saya meminta bahwa termasuk 4 orang adalah kontraktor, begitupun ajudannya, itu sebenarnya sudah cukup untuk ditetapkan pula tersangka. Yeah. Ini ironis sekali, masa seorang polisi, meskipun mereka ajudan terhadap Pak Gubernur, masa dia melakukan pembiaran seperti itu? Dan menurut saya bukan hanya pembiaran, tapi memang dia turut serta. Kalau kita menelaah kronologinya, dia terlibat mengantar, dia terlibat menjemput, dia terlibat ke ban. Yeah. Ini kan lucu, makanya kami minta kepada 2 oknum ajudan ini, harusnya mereka mendapat pertanggungjawaban hukum di institusi sendiri. Oleh KPK mereka bisa ditersangkakan dengan tidak mengabaikan asas praduga. Saya kira cukuplah itu untuk persoalan sama dengan kontraktor. Kalau kita merujuk pasal 5 Undang-Undang Korupsi, jelas di sana bukan hanya si penerima yang harus dijerat, pemberi pun. Pemberi, suap kan jelas definisinya, berhubungan dengan jabatan, kewajiban, bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya. Kan jelas begitu. Artinya, kalau itu bicara penegakan hukum atau jeratan, maka bukan hanya penerima, harusnya penyuap juga ini diterima. Menerima ganjarannya itu. Nah, kemudian berlanjut lagi. Soal mengapa ada proyek diperiksa tahun 2019. Yeah. Anggaplah itu atas nama Haji Momo dengan siapa itu lagi itu, Haji Herudin. Proyeknya ini kan 2019. Kan begitu. Yeah. Lalu kemudian mereka menjadi terperiksa juga. Nah, ini artinya ada pengembangan. Saya malah menduganya, analisis kami adalah dapat kami duga mungkin kasus ini akan diarahkan juga ke TPPU. Tindak pidana pencucian uang. Karena dalam hasil penyidikan KPK diketahui ada banyak aset yang tidak bergerak yang dimiliki Nurdin Abdullah yang tidak jelas juntrungannya, sumbernya dari mana. Yeah. Mungkin adalah terjadi perbuatan lagi suap atau gratifikasi. Kembali lagi saya pertegas, berkaitan laporan kami kemarin itu, mengapa kami melaporkannya ke KPK, bukan di kejaksaan, bukan di kepolisian. Kalau kita bicara korupsi, jelaskan ke definisinya, ada tidak unsur perbuatan melawan hukumnya? Ada tidak unsur kerugian negaranya? Karena proyek kemarin itu, karena kalau di Sulsel ini ada 8 sebenarnya proyek besar yang ditangani oleh Pak Nurdin. Merujuk juga pada hasil temuan BPK. Yeah. Namun dari 8 itu, yang bisa kita tarik menjadikan sampel untuk di KPK karena adalah Makassar Newport. Makassar Newport ini adalah proyek nasional, proyek strategis untuk meyakinkan KPK agar menarik atau mencabut agenda masuk 5 besar skala prioritas penindakan itu tidak gampang loh. Harus beri keyakinan. Betul. Nah, untuk proyek kemarin kita fokusnya di unsur perbuatan melawan hukum. Bukan di kerugian. Mengapa? Karena proyek tersebut masih berjalan, belum berakhir masanya. Betul. Dalam proyek ada namanya adendum. Ini kan masih jauh, 2023. Nah, kita fokus di perbuatan melawan hukumnya. Apa saja yang kami temukan dalam investigasi kami ya, telah ditemukannya lahirnya atau terjadi konflik of interest, monopoli, perbuatan ini. Banyak lah, mau masa tidak bisa sebut secara spesifik. Nah, dengan dasar itu, itulah yang mendorong kita lapor di KPK, bukan kejaksaan dengan di kepolisian. Mengapa? Bukan di kepolisian, bukan di kejaksaan. Apakah kami tidak percaya? Bukan persoalan itunya. Tetapi karena kami ketahui bahwa yang punya kewenangan penyadapan, yang punya kewenangan instruksi untuk membuka percakapan, rekening, hanya KPK.
kepolisian memang dibuktikan, tapi saat di persidangan beda. Dan memang dari awal kami meyakini bahwa unsur perbuatan melawan hukum ini adalah modus operandinya boleh dipastikan adalah suap dan gratifikasi. Ya. Kan banyak kita melihat banyak kebijakannya Pak Nurdin, khususnya pemenang-pemenang proyek dan tender. Mengapa dikatakannya 2 peserta padahal 12? Mengapa mereka yang dimenangkan sementara dia diketahui adalah orang titingnya kemarin, juga staf ahli pula. Ini aneh. Kenapa berani melabrak itu? Kalau ditarik undang-undang korupsi, 2 yang jelas. Iya, betul. Karena adanya suap, karena adanya gratifikasi. Jadi begitu. Baik, terima kasih Pak Jusman. Saya kembali dulu ke Pak Muhammad Nur. Pak Muhammad Nur ini sebenarnya memang menarik ya, seperti kata Pak Jusman tadi. Ini juga si Agung, salah satu tersangka, dia melakukan justice collaborator. Katanya sih ingin mengungkap para pelaku-pelaku lain yang sempat terlibat, bukan hanya gubernur belum dikabulkan mungkin gitu ya, kayak gitu. Terkait dengan justice collaborator ini Pak Muhammad Nur, bisa dijelaskan sedikit yang diinginkan oleh si Agung ini seperti apa sih, Pak Muhammad Nur? Ya, saya tidak terlalu begitu menyimak persoalan korupsi Pak Nurdin dengan, tapi saya lebih cenderung pada sebuah perbuatan peristiwa hukum. Ya. Jadi apa yang diharapkan dengan Pak Agung ya tentu dari sisi hukumnya ya kita melihat apa tujuan beliau untuk melakukan sebuah apalagi satu ungkapan yang akan menyeret orang nantinya. Saya lebih cenderung kepada saya sepakat dengan Kakanda tadi Pak Jusman bahwa nah ini jauh sebelumnya sudah ada laporan dan lain-lain sebagainya. Cuma ada yang sempat saya tanda kutip ya, bahwa sebelum beliau ditangkap, beliau sudah mengetahui hal itu. Saya tidak tahu apakah ada bocoran ke beliau dan lain-lain sebagainya. Ya, itu artinya bahwa yang saya tahu sebelum ini kan Pak Nurdin belum pernah diminta klarifikasi oleh KPK terkait persoalan ada laporan dan lain-lain sebagainya. Ya tentu karena ini deliknya delik aduan ataupun terhadap KPK, ya tentu harus ada permintaan klarifikasi terhadap delik itu. Nah hanya saja kalau umpamanya sudah ada satu perbuatan dan diuji perbuatan itu apa benar atau tidak, tentu secara hukumnya harus dikaji dan diminta klarifikasi terhadap perbuatan yang dilakukan. Contoh umpamanya seperti Bang Jusman tadi menyampaikan bahwa ini karena ada laporan dan bla bla semuanya, lalu kemudian sudah ada kepastian bahwa Pak Nurdin ini akan ditangkap tanpa diminta klarifikasi. Saya tidak tahu KPK menggunakan sistem hukum apa dalam menangani kasus korupsi. Yeah. Ini yang jadi tanda tanya bagi saya ya. Nah, yang ketiga, pada saat penangkapan OTT itu, ya saya sepakat kalau Bang Jusman sesuai di dalam pasal 12 bahwa tidak ada sebenarnya itu undang-undang tentang OTT. Saya sepakat, itu memang benar. Tapi tentu ada mekanismenya, ada caranya. Orang itu di OTT apa? Memang orang tertangkap tangan itu tidak mesti harus ada di TKP. Ya. Karena di beberapa poin itu dijelaskan di dalam KUHP bahwa bisa saja karena orang berada di TKP menunjuk dirinya seorang itu bahwa yang menyuruh adalah beliau. Bisa jadi itu juga bisa masuk dalam kategori OTT. Jadi ada beberapa poin-poin tentang syarat-syarat OTT itu. Nah, yang jadi persoalannya adalah kenapa hanya beliau yang ditetapkan tersangka dengan satu orang pengusaha, sedangkan seperti Bang Jusman tadi katakan bahwa yang seharusnya ditetapkan tersangka itu semua orang, karena undang-undang korupsi itu tidak hanya untuk orang yang
menerima saja, tapi orang yang tahu dan orang yang menjemput dan terlibat di dalamnya. Makanya ada juga memperkaya diri dan lain-lain sebagainya. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita semua oleh masyarakat. Makanya saya sangat sepakat dengan Bang Yusman bahwa penindakan korupsi di Sulawesi Selatan itu memang kita harus giat untuk bersama-sama melakukan itu. Dan saya sepakat tentang itu. Selama proses dan mekanisme terhadap penegakan itu benar-benar diletakkan pada undang-undang. Saya kira itu yang paling utama poinnya. Ya, jadi saya bersama dengan Bang Yusman siap untuk bersama-sama memberantas korupsi. Siapa orangnya? Karena memang hukum tidak tebang pilih. Ya, Oke, cukup. Makasih.